Selamat datang di presentasi Ilham Syahputra Gula. Kali ini kita akan membahas tentang data mining. Data mining adalah proses untuk menemukan pola atau informasi tersembunyi dalam kumpulan data besar. Teknik ini menggunakan metode statistik, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi pola, hubungan, atau anomali yang dapat membantu pengambilan keputusan yang baik. Yang kedua adalah tipe dan jenis data dalam data mining. Kita bisa bekerja dengan berbagai jenis data. Secara umum, ada tipe data numerik, kategorikal, teks, spasi, gambar, audio, dan multivariat. Selain itu, data juga dapat dikategorikan berdasarkan strukturnya, yaitu data terstruktur seperti dalam database, semi terstruktur misalnya XML, dan tidak terstruktur seperti teks bebas atau rekaman suara. Untuk melakukan data mining, kita harus melalui beberapa langkah utama seperti memahami masalah yang ingin diselesaikan, mengumpulkan dan memahami data. Kita mempersiapkan data dengan membersihkan dan mengolahnya. Keempat, kita memilih dan menerapkan model yang sesuai. Kelima, kita mengevaluasi hasil model tersebut. Dan yang terakhir, hasil analisis diterjemahkan untuk membantu pengambilan keputusan. Tujuan data mining. Ada beberapa tujuan data mining. Salah satunya adalah prediksi. Misalkan memprediksi penjualan produk. Selain itu, kita bisa melakukan segmentasi pelanggan untuk membantu perilaku mereka. Data mining juga bisa digunakan menemukan hubungan antar item seperti produk yang sering dibeli bersamaan. Selain itu, teknik ini juga berguna dalam mendeteksi anomali atau pola yang tidak biasa dalam data. Aplikasi data mining. Data mining digunakan di banyak bidang. Dalam pemasaran digunakan untuk memahami perilaku pelanggan. Di sektor keuangan, data mining membantu untuk mendeteksi kecurangan dan penilaian risiko kredit. Dalam dunia kesehatan dapat mendeteksi penyakit. Di dunia industri telekomunikasi, data mining berguna untuk memprediksikan pelanggan, dan di sektor transportasi bisa digunakan untuk optimasi rute dan prediksi permintaan layanan. Tantangan dalam data mining. Meskipun sangat bermanfaat, data mining juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah kualitas data, di mana data yang tidak lengkap atau tidak akurat bisa menghasilkan kesimpulan yang salah. Selain itu, jumlah fitur yang sangat banyak dapat meningkatkan kompleksitas analisis yang dikenal sebagai tantangan dimensi tinggi. Terakhir, keamanan dan privasi menjadi isu penting terutama dalam menangani data sensitif. Pengelompokan. Ada dua kelompok, yaitu salah satu metode dalam data mining adalah clustering atau pengolahan data bersama berdasarkan kesamaan karakteristiknya. Misalkan metode clustering yang umum digunakan adalah K-means yang membagi data ke dalam sejumlah kelompok tertentu. Hierarchical clustering yang menyusun data dalam struktur hierarki. DBSCAN yang mengelompokkan data berdasarkan kepadatan. Klasifikasi. Metode lain dalam data mining adalah klasifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kategori tertentu. Beberapa algoritma yang sering digunakan dalam decision tree yang membuat pohon keputusan berdasarkan aturan tertentu. Random forest yang menggabungkan beberapa pohon keputusan. Naive Bayes yang berbasis probabilities. SFM yang digunakan untuk menentukan batas antar kategori data. Dan neural networks yang meniru cara kerja otak manusia untuk pemodelan yang lebih kompleks. Association, rel mining, and regression. Selain clustering dan klasifikasi, ada juga association, rel mining, dan regresi. Ialah mencari hubungan antar item dalam dataset seperti dalam analis keranjang belanja. Beberapa algoritma yang digunakan adalah a priori algoritma dan FP growth algoritma.
Sementara itu, regresi digunakan untuk memprediksi nilai numerik, misalnya dalam analisis tren harga saham. Algoritma regresi yang sering digunakan meliputi linear regression, logistic regression, dan polynomial regression. Yang terakhir ialah anomaly detection and dimensionality reduction. Metode-metode ini dideteksi anomali dan reduksi dimensi digunakan untuk menemukan pola yang tidak biasa dalam data, seperti dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan atau sejenisnya. Metode yang sering digunakan adalah statistical method dan decency based method. Sementara itu, dimensionality reduction bertujuan untuk mengurangi jumlah fitur dalam dataset agar analisis lebih efisien. Teknik yang umum digunakan adalah Principal Component Analysis atau PCA. Demikian presentasi tentang data mining. Terima kasih atas perhatian. Selamat siang.